Selamat datang di channel Burui Project. Dalam video ini kita akan menjelajahi perjalanan panjang Tangerang dari zaman Hindia Belanda hingga masa kini. Tangerang yang kini dikenal sebagai kota satelit Jakarta memiliki sejarah yang kaya dan beragam yang sangat penting untuk dipahami. Mari kita mulai perjalanan ini dari masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-17, Belanda mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap wilayah Tangerang karena letaknya yang strategis dekat dengan Batavia. Pada tahun 1684, perjanjian antara Sultan Banten dan Belanda menempatkan Tangerang di bawah kendali VOC. Belanda kemudian membangun pos-pos kolonial di Tangerang untuk mengontrol perdagangan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Wilayah ini mulai berkembang dengan adanya jalan-jalan dan infrastruktur yang dibangun oleh kolonial. Salah satu kontribusi terbesar Belanda di Tangerang adalah pembangunan jalan dan jembatan yang memudahkan pergerakan barang dan orang. Ini juga termasuk jaringan kereta api yang menghubungkan Tangerang dengan Batavia. Selain membangun infrastruktur fisik, Belanda juga membangun sekolah dan fasilitas kesehatan di Tangerang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal dan membidik mereka sesuai dengan standar kolonial. Di bawah pemerintahan Belanda, Tangerang menjadi salah satu pusat produksi pertanian dan perkebunan, terutama padi, kopi, dan teh. Sistem tanam paksa diterapkan yang mengharuskan petani menanam tanaman tertentu untuk diekspor. Pelabuhan dan pasar di Tangerang berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, menghubungkan pedagang lokal dengan pasar internasional. Industri kecil dan menengah mulai bermunculan, terutama yang terkait dengan hasil pertanian. Tangerang mempertahankan banyak warisan budaya dari masa kolonial, seperti bangunan bersejarah, tradisi, dan kuliner yang khas. Ini menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan internasional. Seperti yang mau saya kunjungi sekarang, beberapa dari peninggalan sejarah yang masih eksis hingga saat ini. Sebelum kita lanjut tur ke berbagai peninggalan bersejarah di Tangerang, alangkah baiknya dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Pada awal penelusuran kali ini saya akan melihat batu gilingan tebu yang telah digunakan sejak berabad-abad lalu. Alat tradisional yang memegang peran penting dalam pengolahan gula. Mari kita lihat bagaimana bentuk dari alat ini. Simak terus videonya. Makasih ya Bu ya. Oh iya sama-sama. Mana Bu? Nih, atas. Tuh tadinya bolong ini. Nih. Oh, bolongnya muter. bolong. Nah, di sini ada lagi nih. Ini bawahnya juga digotong. Ini lobang nih. Mana Bang? Nih. Nah, iya tuh. Kan nembus dia tuh. Iya, benar tuh ke sono. Ini ke bawah ini masih dalam kali ya? Udah ini dia segini. segini Bang. Oh, dari zaman Belanda. Zaman Belanda. Dan selanjutnya tempat ini dulu kebun Jenderal Hendrik Zwaardekroon, dan yang tersisa bangunannya hanya pintu gerbang masuk ke rumahnya saja, yaitu pintu Hek yang ada di Batu Ceper. Nah, inilah teman-teman, saya sekarang berada di pintu Hek Kebon Besar daerah Batu Ceper. Jadi dulu pintu Hek ini dibangun awal tahun abad 18 untuk
gerbang menuju ke rumah Tuan Besar Herman. Nah, Tuan Besar Herman itu dulu punya kebun luas sampai belakang, sampai sekarang yang menjadi Pasar Kebun Besar. Kenapa namanya jadi Pasar Kebun Besar? Karena dulu kebunnya Tuan Herman itu luas, makanya dinamain Kebun Besar. Ini adalah bukti eksistensi kota Tangerang di zaman Hindia Belanda. Makanya kita sebagai anak muda zaman sekarang harus mau tahu tentang sejarah yang hal-hal begini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita mengenal tempat-tempat sejarah kayak gini, kita jadi tahu dulu orang-orang zaman dulu membuat peradaban di daerah sini tuh bagaimana gitu. Bukan karena hal-hal yang apaan sih kuno, ngunjungin tempat-tempat tua kayak gitu. Padahal dengan sejarah kita bisa tahu orang-orang zaman dulu membuat peradaban daerah sini itu bagaimana. Dan ini adalah buktinya, sudah ada dari dulu nih. Plakat-plakatnya udah ada dari zaman dulu dan tulisannya adalah Verget Linhof. Artinya, nih gue satu-satunya nih, nggak bisa dikalahin, kurang lebih begitulah. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut di tempat yang lain. Nah, ini sama Bang Sigit mau nelusurin pasar yang udah dibeton. Kayaknya pasar modern zaman dulu nih. Pasar ini sangat tersembunyi. Pasar ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pasar ini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga saksi bisu dari interaksi budaya dan perkembangan ekonomi di masa lalu. Ini jadi salah satu pasar modern zaman dulu kali ya, Mak ya? Panjang begitu tuh atap. Oh. Itu bangunan atap betonnya yang diduga bekas pasar waktu zaman. Juga pasar modern zaman Belanda di daerah Batu Ceper. Dan kami menemukan genteng buatan zaman kolonial Belanda. Ini mirip sama yang ada di Petujuh. Mirip bang sama yang di Petujuh. Tapi kalau yang di Petujuh tuh model atapnya seperti tribun orang bangunan nonton bola gitu.
undak-undakannya. Kalau ini kan rata nih, kalau yang di Petujo enggak. Jadi saya duga ini sama lah bangunannya, dibangunnya gitu ya, dibangunnya sama. Soalnya titiknya persis sama yang ada di dalam peta lama. Jadi di peta lama itu ada tulisan pasar dan titiknya ini persis. Bisa lihat teman-teman. Tapi udah nggak ada beroperasi pasar ya Bang ya. Tapi udah nggak ada beroperasi pasar ya Bang. Enggak, di sini udah kosong. Cuman kayak kios-kios juga siapa yang mau kemari kalau di sini. Dan ini kayaknya udah dipakai buat parkiran mobil deh. Nggak ada jejak tulisan dibangun tahun berapa ya Bang? Wah, sulit nih dicarinya di mana yang kayak begitu. Ya, ini gedek-gedek. Pasarnya masih gedek-gedek zaman dulu. Tuh. Tapi ini udah beton. Kayak pasar modern zaman dulu nih udah di beton. Kalau pasar-pasar zaman dulu kan masih ngampar gitu ya. Belum di beton. Nah, ini udah di beton, teman-teman. Tapi orang-orang sini juga pada nggak tahu ya Bang. Nggak tahu, orang-orang sini nggak tahu apa namanya. Dia cuman mengira ini udah ada dari zaman Belanda. Ya udah kita simpulin, mungkin dulu juga ini nggak segini. Dia bisa jadi lebih tinggi karena diuruk jadinya pendek. Dan pulang dari sini kita bawa oleh-oleh, harta karun, genteng yang dibuat zaman Tan Liok Tiau di Batavia. Ntar ada. Bang, katanya ada Land Wishes ini di sebelah mana? Yuk kita jalan yuk. Kita ikutin. Itu, ini yang saya duga bekas Land Wish atau memang Land Wish dulunya. Soalnya di peta lama ada tulisan Land Wish persis di titik ini. Tuh. Coba aja samperin dekat sini. Tapi nggak bisa masuk. Tapi orang Cina dulu ya Bang ya. Orang Tionghoa, Land Wish orang Tionghoa kayaknya orang kapiten juga nih. Tapi kita udah nggak bisa masuk. Dan tempat selanjutnya adalah wartel atau warung telepon zaman kolonial Belanda. Mari kita telusuri jejak wartel zaman Belanda dan pahami lebih dalam tentang sejarah komunikasi di masa kolonial. Simak terus videonya dan nikmati perjalanan menelusuri masa lalu bersama kami.
Wartel mungkin terdengar seperti konsep modern, tetapi cikal bakalnya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial, komunikasi jarak jauh menjadi kebutuhan penting, terutama untuk urusan bisnis dan administrasi. Belanda memperkenalkan sistem telekomunikasi di Hindia Belanda yang meliputi pembangunan jaringan telepon di kota-kota besar. Wartel zaman Belanda meskipun tidak seperti yang kita kenal sekarang, berfungsi sebagai komunikasi di mana masyarakat bisa melakukan panggilan telepon. Wartel ini biasanya berada di kantor pos atau bangunan pemerintahan, dilengkapi dengan perangkat telepon yang canggih. Untuk masa itu, orang-orang datang ke wartel untuk menghubungi kerabat atau mitra bisnis di tempat yang jauh, menjadikannya pusat interaksi sosial dan bisnis. Dan tidak jauh dari wartel zaman Belanda, terdapat suatu pasar yang terkenal, yaitu Pasar Lama Tangerang. Pasar Lama Tangerang adalah salah satu destinasi kuliner dan wisata budaya yang terletak di pusat kota Tangerang, Banten. Pasar ini dikenal dengan suasana tradisionalnya yang khas, menawarkan berbagai kuliner lokal. Di Pasar Lama, pengunjung dapat menemukan berbagai jajanan tradisional. Selain itu, ada juga beragam makanan berat yang menggugah selera. Tak hanya kuliner, pasar ini juga menjadi tempat bagi para pedagang yang menjual aneka barang seperti pakaian, aksesoris, dan oleh-oleh khas Tangerang. Pasar Lama juga memiliki nilai sejarah yang kuat. Sebagai salah satu pasar tertua di Tangerang, kawasan ini menyimpan banyak cerita dan peninggalan budaya, termasuk bangunan-bangunan tua yang masih berdiri kokoh. Pada malam hari, suasana Pasar Lama semakin hidup dengan lampu-lampu yang menerangi jalan, menciptakan suasana yang hangat dan meriah. Bagi wisatawan yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya dan kuliner Tangerang, Pasar Lama adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Dengan keanekaragaman makanan dan nuansa historisnya, pasar ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjungnya. Dan di belakang Pasar Lama Kota Tangerang ada masjid tertua yang ada di Tangerang, yaitu Masjid Kalipasir. Masjid Kalipasir adalah salah satu masjid tertua di Tangerang, Banten, yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Terletak di Jalan Kalipasir, masjid ini didirikan pada abad ke-16 dan menjadi saksi bisu perjalanan panjang perkembangan Islam di Tangerang. Arsitektur Masjid Kalipasir mencerminkan perpaduan gaya tradisional Indonesia dengan sentuhan Tionghoa. Terlihat dari ornamen-ornamen dan bentuk bangunannya yang unik. Masjid ini memiliki struktur bangunan yang masih asli dengan kayu-kayu besar yang menopang atapnya. Keindahan dan ketenangan Masjid Kalipasir membuat menjadi tempat yang cocok untuk merenung dan beribadah. Di sekitar masjid terdapat area pemakaman tua yang menambah aura sejarah dan ketenangan tempat ini. Banyak peziarah yang datang untuk berdoa dan menghormati leluhur mereka yang dimakamkan di sini. Masjid Kalipasir adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan dengan segala keunikannya. Masjid ini menawarkan pengalaman spiritual dan budaya yang mendalam. Tidak jauh dari Masjid Kalipasir ada salah satu landmark penting di kota Tangerang, yaitu Bendungan 10 Tangerang. Dan saya ditemani Kang Doni, orang asli daerah sekitar Bendungan Pintu Air 10 Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya berada di Pintu Air 10 Tangerang. Mau ceritain sejarahnya Pintu Air bersama Kang Doni. Siap. Asli pribumi sini nih. Iya.
Kang Doni ini ceritanya gimana? Tahun berapa nih dulu nih Kang Doni ini? Bendungan pintu air 10 kalau tidak salah sudah ada di pembangunannya tahun 1927 Bang. Oh, 1927 dan mulai efektif itu di tahun 1930-an. Mulai dipergunakannya gitu. Kalau dulu sih di sini nggak ada yang bangunan-bangunan begini, nggak ada nih. Yang ada cuma hutan aja sih. Hutan Belanda gitu. Di sini nih kebun di belah sono, pohon-pohonan. Kalau yang ini mah baru semua nih batiran-batiran di sini. Disebutnya kan batiran nih Bang nih ya. iya iya. Kalau yang dari sono itu udah si buatan Belanda. Yang Damnya itu ya. yang dari sono sampai ke sini nih, sampai ke ujung sana itu baru tahun-tahun ini dibangun. Karena buat ngejaga biar gak ini ya, Longsor. longsor. Dulu sini kebun semua ini. Di batas saya juga nggak sampai sini. Air tuh di sini udah jatuhnya nih. Iya iya iya. Di sini tuh udah sampai ke atas, semuanya kebun semua. Jadi fungsi utamanya dulu buat irigasi nih ya. Ini Iya, untuk irigasi. Pengairan sih masuknya. Kang Doni Siap. dari zaman kecil udah main di sini nih Kang. Di sini tempat saya main waktu dari kecil. Di sini tempat saya mandi. Kalau ini mah disebutnya ngembak. Iya, kalau zaman dulu tuh disebutnya ngembak. Kalau udah ngembak di sini udah lupa diri dah. Saking asiknya main di Kali Sadane. Jala juga ya Kang. Gejala emang udah Aktivitas. Iya, aktivitasnya. Aktivitas saya. Apalagi kalau misalnya musim kemarau panjang itu Bang ya. Misalnya kemarau 4 bulan atau 5 bulan, di sini banyak banget ikannya, ikan mabok sebutnya. Itu jadinya pesta rakyat. Iya, iya. Dari semua daerah itu dia pada datang semua kemarin nih. Ngambilin ikan. Ikan udah pada mangap semua di sini nih berbaris. Tinggal ngambilin doang itu mah. Zaman dulu tuh Iya, sampai sekarang sih masih ada. masih ada. Masih. Pesta rakyatnya itu masih ada. Bulan apa tuh kalau? Dia sih kisaran bulan Agustusan ya Bang ya. Oh. Pokoknya emang dia kalau kemarau panjang sekitar 4 bulan ke atas itu baru ikan pada mabuk. Bukan mabok racun. Bukan, karena saking cuaca panas di dalamnya itu jadi hawa panas itu keluar. Ikan itu yang di dalam-dalam lubang di sini kan banyak lubang nih Bang nih. Iya iya iya. Ya, semacam goa itu pada keluar semua. Dia bisa diciriin kalau misalnya ikan baung udah pada ngumpul ya menjadi satu, kayak disebutnya ngebale lah, ngebale. Itu hitam semua Bang. Ngebeduk Bang dari dalam. Pur begitu tuh. Keluar gitu. Malamnya udah pasti mabok. Oh. Iya, malamnya udah pasti mabok. Tapi di daerah sini banyak hal mistis juga kayaknya nih. Tadi kan kali ya. Iya, kalau sekarang gitu kalau diceritain memang saya juga emang ngelihat sendiri wujud sama bentuk makhluknya itu. Jadi bukan katanya lagi, bukan. Mirip kuda apa gimana? Persis kayak kuda catur. Kuda catur itu. Matanya merah kiri kanan. Dia kalau misalnya saya lagi pada ngejalanin di sini nih. Abang saya kan ada berapa 9 saudara saya lagi pada ngejala di sini. Asal dia kali ngebrek-brek aja, ngebrek-brek kayak air mendidih itu dari bawah. Bak. Muncul, kayak begini nih. Celengak, celenguk, ke kanan kiri gitu. Orang tua saya udah naik. Uyut keluar katanya. Tapi dari tahun itu waktu tahun 90-an ya. 90-an sampai ke sini saya udah nggak pernah ngeliat lagi. Selain kuda catur ada apa lagi tuh Bang? Kalau ini sih ya kayak semacam none-none Belanda juga ada. Termasuk yang sini nih di Bendungan suka ada apa Bang? Kalau di Bendungan sih banyak banget ya semua. Ada cerita masing-masing, Abang. Di pintu 1 ada penunggunya, di pintu 2 itu masing-masing beda-beda. Oh beda-beda. Beda-beda namanya. Itu yang paling familiar di sini itu disebutnya, mohon maaf ya gitu. Itu saya boleh nyebut nggak ya? Maksudnya berkaitan dengan hal mistis ya. Itu ya udah Kisatria namanya. Oh. Itu Jawara apa dulu? Jawara katanya masih kata orang tua saya dulu itu. Jawara daerah sini Cisadane nih ya. Kisatria namanya. Jawara pintu air 10. Kalau yang aslinya pendekar Kali Cisadane itu Kisuria Bang. Kisuria itu dari Rawakidang. Rawakidang daerah mana tuh? Di daerah sono ke bawah. Daerah bawah sono. Iya. Di perbatasan dari kamu apa namanya? Saya lupa lagi dari Rawakidang itu. Itu di situ beliau dari situ. Dia berguru sama guru spiritualnya itu kalau nggak salah Ustadz
Al Karim kalau nggak salah ya namanya itu. Dia dulu yang ngelawan, ceritanya ini mah yang ngelawan siluman buaya putih yang ada di sini. Kalau menurut cerita orang tua saya. Kalau hal-hal yang mistis yang lain sih, kalau dulu mah saya sering banget ngalamin. Kayak saya ngejala sendiri, dikiranya berdua. Iya, saya lagi ngejala di sini bang ya. Jadi ada kembarannya gitu Iya. ya. Kakak saya di atas. Lu ngejala sama siapa? Lah, orang gua ngejala sendiri, itu anak kecil yang nama lu itu siapa katanya. Lah kita merinding kata begitu. Itu sering. Apalagi kalau misalnya pintu nih, si pintu 10 udah sering kayak orang nangis. Kayak bunyi orang nangis persis, Bang. Di pintunya ini. Jadi itu mah suara mesin ya, Bang ya. Suara mesin nggak tahu kenapa. Kalau dia udah kayak bunyi begitu tuh. Kalau didengerin tuh persis kayak orang nangis. Kalau malam itu itu suara mesin tuh ya. Tapi kalau malam bunyi begitu suaranya tuh. Tapi kalau siang nggak ada. Itu udah nggak boleh sama orang tua saya gitu. Suruh pada naik semua. Itu nggak lama ada korban. Entah itu mayat yang lewat, entah itu ada yang kecemplung, entah itu ada yang pokoknya ada banyak kejadian-kejadian angker di sini gitu. Ini mau cerita zaman dulu gitu. Iya. Ini juga kayak batu-batuannya masih asli ya Bang ya. Kalau ini disebutnya batu adas, Bang. Batu adas. Ini asli dari zaman dulu. Tapi kayak mirip coran ya. Ini sebutnya batu adas ini dari zaman dulu ini udah ada. Ya teman-teman, ini dinamain pintu 10 karena ada 10 pintunya Bang ya. Karena ada 10 pintu, makanya disebut pintu 10. Kalau ini juga mah sama kayak yang daerah mana tuh Bang? di daerah Pamarayan. Itu juga di situ ada. Tapi Iya, dia mah 12 pintu. 12 pintu ya? Iya, kalau di sini 10 pintu. Iya, emang daerah sini spot buat mancing nih Bang. Kalau di sini kalau sekarang mah ya jadi spotnya mancing. Paling banyak itu ikan baung, Bang. Ikan baung. Ikan baung, fenomenalnya deh yang di sini dah. Ya, sama ikan bujair. Kalau ikan-ikan tawes itu musiman. Iya. Musiman dia mah. Kalau ikan baung, ikan bujair itu mah udah dari zaman dulu itu udah ada. Paling legenda itu ikan baung. Ikan baung tuh banyak durinya nggak Bang? Kagak, dia modelnya kayak ikan lele, Bang. Oke, lele. Modelnya. Kayak sapu-sapu gitu. Beda, sapu-sapu mah keras kulitnya. Dia persis kayak ikan lele. Itu paling fenomenal dah. Biasanya kalau mabok ikan paling banyak itu ikan baung. Iya. Sampai tonan. Di sini bisa dijual tuh ke Lah pasar. itu jadi rezeki kali Cisadane disebut. Ya, kalau misalnya itu musim. Tapi di daerah sini nggak banyak yang nyuci gitu Bang. Kalau sekarang mah udah jarang. Kalau zaman dulu sih masih banyak. Oh, Karena sekarang PDAM udah pada masuk ke rumah. tapi Jalan untuk daerah yang mau ke mana? Daerah Perancis tuh masih banyak yang nyuci di Iya. pinggir kali. kalau di sini udah jarang, Bang. Karena emang Jarang ya. jalan untuk ke kalinya itu udah agak susah, nggak kayak zaman dulu. Terus PDAM juga udah pada masuk ke rumah. Jadi kalau nyuci mah ya udah pada di rumah aja. Kalau zaman dulu sih sebelum ini pada di apa namanya, dibikin batiran begini, jalan akses untuk ke kali itu kan enakin. Jadi banyak tiap sore pada nyuci, pagi sama sore. Orang tuanya pada nyuci, anak-anaknya pada mandi. Itu. Bapaknya ngejala. Bapaknya ngejala nyari ikan di sini berkah Cisadane. Jadi kita ini ngunjungin tempat-tempat sejarah bukan karena kuno lu katanya ngunjungin tempat sejarah. Kita tuh bukan kuno atau apa, kita tuh ngunjungin tempat sejarah itu mau ngeliat dulu orang dulu nih peradabannya di daerah sini tuh kayak gini gitu. Cakep banget itu Bang, ngangkat sejarah yang udah Iya. ada gitu. Jadi kita mau ngeliat peradaban orang dulu tuh gimana sih daerah sini peradabannya gitu. Bukan karena wah kuno lu ngunjungin tempat kuno kayak gitu. Sebenarnya mah ya konten-konten seperti ini yang harus diangkat gitu. Iya, mengangkat tentang sejarah, tentang budaya. Itu kan jadi apa namanya? Jadi pembelajaran, Bang. Tontonan itu kan sama dengan tuntunan ya. Kalau kita menunjukkan tontonan yang baik ya memperkenalkan tentang sejarah, tentang budaya ya. Itu kan salah satu amal juga buat anak-anak yang kagak ngerti nih, yang anak-anak khususnya anak-anak generasi bangsa. Iya kan, kalau anak-anak sekarang malah peduli sama yang tempat-tempat bersejarah kan. Iya. Kuno katanya. Tapi kan kita bukan
itunya kita mau tahu peradaban orang-orang iya, dulu bikin peradaban di sini. Kenapa bikin pintu air di sini? Gitu. Kalau di sini kalau saya diceritain di sini di tengah-tengah ini ada bangunan Belanda di bawahnya itu, Bang. Di bawah sininya nih. Iya, di pas pertengahan sini nih. Sekarang mungkin udah kekuruk sama sampah ya. Itu ada lubang 4. Itu buat apa tuh, Bang? Tadi? Nggak tahu itu, dia ada kayak semacam besi. Kayak bunker gitu masuk ya? Turun ke bawah. Kenapa saya bisa nyebut begitu? Karena saya pernah ngalamin. Masuk Waktu jalan nyangkut kan, kalau lagi ngejalan di sini nih ya. Itu diselemin sebutnya. Oh, nyelam ke bawah. Tos, nggak taunya masuk ke lubang itu. Jadi ada kayak 4. macam kayak macam besi gitu, kayak bunker gitu. Kalau sekarang mungkin udah pada ketutup karena emang banyak sampah banget kalau lagi musim banjir. Tapi itu fungsinya Saya juga nggak tahu itu fungsinya itu untuk apa. Yang jelas ada 4 lubang aja kalau nggak salah di sini. Itu waktu zaman pembuatan Belanda itu, entah itu untuk pembuangannya atau untuk apanya, saya kurang paham tentang itu. Dia Bang ini juga sering masih ngelestariin silat nih Bang ya? Alhamdulillah. Nih teman-teman, kalau yang mau manggil palang pintu, tinggal nanti saya sertain kontaknya nih di deskripsi ini. Buat palang pintu. Iya, macam-macam sih Bang, dari palang pintunya, lenongnya, seni tarinya. Pokoknya alhamdulillah masih ada yang ngelestariin di kota Tangerang ini Bang ya. Iya. Nama sanggarnya apa Bang? Nama sanggar saya Kumpi Jidan. Kumpi Jidan. Sanggar Kumpi Jidan. Dia di alamatnya di Wang Jaya di sini. Di Wang Jaya. Sanggar saya hanya di situ. Ya teman-teman, nanti kalau yang mau butuh palang pintu daerah kota Tangerang dan sekitarnya, tinggal kontak di deskripsi ini nanti ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih atas penelusuran di Bendungan 10 ini. Terima kasih Bang. Siap, sama-sama. Terima kasih juga sudah memperkenalkan lingkungan di sekitaran rumah saya ya, khususnya ya Bendungan Pintu Air 10 yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Iya. Ini kan udah salah satu situs budaya Bang. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Iya, kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami menelusuri sejarah Tangerang dari masa kolonial Belanda hingga masa kini. Semoga video ini menambah wawasan dan apresiasi kita terhadap warisan budaya dan sejarah kota ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Terima kasih.